Bab 45, Bara dalam dada. Langit pagi di Surabaya tampak muram, seolah ikut menyerap kegelisahan yang menggantung di udara. Namun suasana di lapangan kota berkata lain. Ribuan orang telah berkumpul sejak fajar, membawa spanduk, lilin, dan semangat yang tak kunjung padam. Ayla berdiri di atas panggung sederhana yang dibangun oleh relawan koalisi transparansi. Di belakangnya, layar besar menampilkan potongan video tentang kasus korupsi yang selama ini disembunyikan dari publik. Kita berkumpul di sini bukan hanya karena ingin mendengar pidato, ujar Ayla mengawali orasinya, suaranya tenang namun menusuk. Kita berkumpul karena kita ingin mengambil kembali hak kita sebagai warga negara yang selama ini dirampas dalam diam. Tepuk tangan dan sorak-sorai membahana. Di barisan depan, seorang perempuan paruh baya berdiri sambil mengangkat foto anaknya yang meninggal saat mengikuti aksi protes 2 tahun lalu. Anakku gugur karena bersuara, hari ini aku bersuara untuknya, katanya lantang, matanya berkaca-kaca. Ayla menatap perempuan itu, hatinya mencelos, namun semakin teguh. Semangat seperti inilah yang membuat kita tidak akan pernah menyerah, katanya, dan mereka yang duduk di kursi kekuasaan harus tahu rakyat tidak bisa terus dibungkam. Sementara itu, Mahendra menatap layar televisi di ruang kantornya dengan wajah menegang. Di layar, siaran langsung menampilkan massa yang terus berdatangan ke acara koalisi. Kemeja putihnya tampak kusut dan jemarinya mengetuk meja tanpa henti. Ponselnya berdering. Victor menelepon dari luar negeri. Waktu hampir habis, Mahendra, kata Victor dingin, investor sudah menarik diri. Jika dalam 72 jam kau tidak bisa meredam gejolak ini, jaringan kita akan memutus semua koneksi. Kau pikir aku tidak berusaha? Mahendra membentak, bom itu gagal, skandal palsu gagal, tapi aku masih punya rencana terakhir. Pastikan rencana itu berhasil, kata Victor sebelum memutus sambungan. Di Jakarta, Prof. Nabila mengumpulkan para relawan untuk mengatur rencana distribusi data. Mereka menyiapkan server cadangan di 3 negara berbeda agar data koalisi tak bisa dimusnahkan oleh peretasan lokal. Reyhan memimpin tim dokumentasi digital, mengarsipkan ribuan berkas dan testimoni dalam sistem berbasis blockchain. Kita bukan lagi gerakan kecil, kita adalah jaringan transparansi yang hidup dan tumbuh, dan kita harus bertindak seperti itu, ucap Reyhan di hadapan timnya. Kabar tentang pembakaran kantor cabang koalisi di Semarang tidak membuat semangat tim melemah. Sebaliknya, mereka justru membuka 3 posko baru dalam waktu 48 jam. Ayla merekam pesan singkat, setiap kantor yang dibakar akan lahir 3 kantor baru, setiap ancaman yang datang akan melahirkan 10 keberanian. Kembali ke Surabaya, malam mulai turun saat Ayla mengunjungi sebuah rumah kecil di pinggir kota, tempat tinggal Bu Rini, seorang mantan pegawai proyek infrastruktur yang dipecat karena membocorkan data penyimpangan anggaran. Aku kehilangan pekerjaan, tapi aku tak pernah kehilangan nurani, kata Bu Rini. Ayla duduk bersamanya di beranda, banyak yang takut bicara. Tapi kau memilih bersuara. Aku ingin kau tahu, kami tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Dari rumah kecil itu, Ayla menuliskan surat terbuka kepada publik yang langsung diunggah ke situs koalisi. Surat itu viral dalam hitungan jam. Berikut kutipan utamanya, jika perjuangan ini harus dibayar dengan luka, maka biarlah luka ini jadi saksi bahwa negeri ini masih punya nyali untuk berubah. Jangan pernah percaya bahwa satu suara tidak berarti, karena satu suara bisa menjadi gema yang mengguncang istana. Namun rencana Mahendra tak berhenti di situ. Lewat perantara orang dalam, ia menyusupkan agen provokator ke barisan relawan koalisi di beberapa kota. Tujuannya jelas, menimbulkan kerusuhan agar pergerakan rakyat tampak radikal dan layak dibubarkan oleh negara.
Salah satu provokator itu tertangkap di Yogyakarta saat mencoba menyulut api di dekat tenda relawan. Setelah interogasi singkat oleh tim pengamanan internal, dia mengaku menerima bayaran dari orang dalam parlemen. Berita ini menjadi titik balik. Kali ini bukan hanya rakyat yang bergerak. Beberapa politisi bersih mulai angkat suara menuntut penyelidikan terhadap Mahendra dan jaringannya. Bab 45 ditutup dengan suasana di Surabaya yang tak kalah dramatis dari Jakarta. Ribuan warga berkumpul kembali malam itu, membawa lilin, menyanyikan lagu rakyat. Ayla berdiri di tengah mereka. Kali ini tidak di atas panggung, tapi sejajar. Seorang anak kecil menarik tangan Ayla dan memberinya gambar hasil coretan tangannya sendiri, gambar seorang perempuan berdiri melindungi sekelompok orang dari bayangan hitam besar. "Ini kamu," kata anak itu. Ayla tersenyum, memeluk anak itu, dan ini adalah kita semua. Ia menatap ke langit yang dipenuhi cahaya lilin. Hatinya bergetar. Ia tahu perjuangan masih panjang. Tapi untuk malam itu, ia tahu rakyat telah bangkit.